Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari PT Custodian Central Efek Indonesia mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak, Ibu investor dan calon investor yang telah hadir secara virtual pada Public Expose Live 2024 ini. Dalam rangka memperingati 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, PT Custodian Central Efek Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia serta dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan kembali menyelenggarakan Public Expose Live 2024. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi dari perusahaan tercatat kepada para investor maupun calon investor. Dalam acara ini, Bapak, Ibu sekalian dapat secara langsung mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja perusahaan dan kondisi keuangannya. Acara ini juga memberikan kesempatan bagi para investor dan calon investor untuk berinvestasi langsung dengan manajemen perusahaan tercatat, sehingga dapat menggali informasi mengenai kondisi dan prospek perusahaan dengan lebih dalam. Kami berharap bahwa informasi yang disampaikan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu, kami juga berharap kegiatan Public Expose Live 2024 ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik kepercayaan terhadap perusahaan tercatat maupun terhadap pasar modal Indonesia. Sebagai bagian dari upaya perlindungan investor, PT Custodian Central Efek Indonesia menyediakan platform acuan kepemilikan sekuritas atau biasa disebut dengan akses KSEI, yang dapat digunakan oleh investor untuk memonitor portofolio masing-masing investasi investor. Acuan kepemilikan sekuritas KSEI juga terhubung dengan platform online, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham online atau ISI-KSEI, sehingga memungkinkan investor mengikuti RPS perusahaan tercatat secara virtual. Semoga platform yang dikembangkan dan disediakan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia ini bermanfaat bagi para investor pasar modal Indonesia. Selamat mengikuti Public Expose 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan juga salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Perkenalkan, saya Prisa Sombodatu dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Medco Energi International Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan MEDC. Bapak dan Ibu, PT Medco Energi International Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 12 Oktober 1994. PT Medco Energi International Tbk bergerak di bidang energi, khususnya minyak dan gas, ketenaga listrikan, pertambangan, emas, tembaga. Dan untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Medco Energi, a leading Southeast Asia energy and natural resources company. We are expanding our horizons, building a brighter future for all. Medco Energi strives to excel across the broader ESG front and is committed to reach net zero Scope 1 and 2 emissions by 2050 and Scope 3 by 2060. Our sustainability journey relies upon the leadership of and by our employees, where we aspire to become a leader in environmental and social development and empower local communities around our operational areas to enhance their self-sufficiency.
We are investing in the long-term improvement of community livelihoods and safeguarding the environment, actively supporting the UN Sustainable Development Goals. At Medco Energy, our strength comes from our people. We celebrate diversity and foster a culture where everyone's unique perspective and ideas are valued. This allows us to learn from each other, constantly innovate, and push the boundaries of our capabilities. Medco Energy has 3 businesses: oil and gas, power, and copper and gold mining, with footprints in Southeast Asia, Africa, and Middle East. We invest in exploration and production and new development projects with the trust of governments, partners, and other stakeholders to operate large and complex fields. In the oil and gas business, we are a cost leader, operating fields producing over 300,000 barrels of oil equivalents per day, of which 70% is gas production. We work and invest to improve efficiencies and abate emissions to ensure we maximize the value of our resources. In the power business, we generate more than 4,000 gigawatt-hour per year. Cleaner energy is our way to move forward, and with our power business, we aim to support the transition towards low-carbon energy, championing geothermal resources, and the power of the sun. Through the copper and gold mining business, we contribute to the energy electrification by supplying copper and creating additional value through the construction of a smelter. As the world progresses towards energy electrification, our dedication to ethical copper production becomes increasingly crucial, supporting the climate change agenda. We are expanding our horizons to produce energy, the energy required to create a sustainable future. Baik, perlu kami sampaikan bahwa peserta Public Expose Live 2024 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir bersama kita manajemen dari Perseroan. Kami menyapa Bapak-Bapak. Yang pertama ada Bapak Ronald Gunawan, Director and Chief Operating Officer. Kemudian juga ada Bapak Rido Wahyudi, Manager Capital Market Investor Relation. Selamat siang Bapak-Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada nanti sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mengikuti pemaparan dari Perseroan. Waktunya maksimal 25 menit, Bapak. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Prisa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan memulai paparan publik PT Medco Energy International Tbk dengan ikhtisar kinerja perusahaan. Kinerja semester pertama 2024 sangat baik, didukung oleh harga komoditas yang lebih tinggi dan peningkatan kontribusi laba aman. Kinerja operasional sejalan dengan pandangan kami, yaitu produksi minyak dan gas alam untuk semester pertama 2024 sebesar 153.000 barrel oil equivalent per day, dengan biaya produksi minyak dan gas alam sebesar $7 per BOE. Belanja modal mencapai 152 juta, sejalan dengan panduan belanja modal minyak dan gas bumi tahun 2024 sebesar 350 juta. Penjualan ketenaga listrikan kami mencapai 2003 gigawatt hour dan belanja modal sebesar 36 juta US dollar, sejalan dengan panduan belanja modal ketenaga listrikan tahun 2024 sebesar 80 juta US dollar.
Secara total, belanja modal minyak dan gas bumi dan ketenagalistrikan semester pertama 2024 mencapai 188 juta dengan panduan 2024 sebesar 430 juta US dollars. Akuisisi terbaru kami di Oman yang dianugerahi penghargaan Asia Pacific Deal of the Year oleh Energy Council berjalan dengan baik dengan kinerja produksi yang baik dari Blok 60 Oman. Kami juga memperkuat portfolio aset kami melalui divestasi di Vietnam dan Libya, di mana kedua transaksi tersebut telah selesai pada semester pertama 2024. Pada bulan Juni, kami membagikan dividen final sebesar 45 juta US dollars, sehingga total dividen yang dibayarkan untuk tahun buku 2023 sebesar 70 juta US dollars atau Rp45 per lembar saham, meningkat 16% dari tahun 2022. Dan itu menunjukkan komitmen kami untuk memberikan imbal balik kepada para pemegang saham kami secara konsisten setiap tahun. Dibalik dulu ini. Kembali ke slide ini. Back to slide number 3. Back to slide, oke. Kami terus mengurangi utang dengan melakukan penawaran tender pada awal Juni, dan kami terus melakukan pembelian surat utang US dollar kami secara oportunis. Jumlah yang telah dicapai hingga Agustus adalah sebesar 231 juta US dollars. Fitch and S&P meningkatkan peringkat kredit kami menjadi BB- yang merupakan bukti keberhasilan Medco Energy dalam menjalankan strategi pertumbuhan dan pengurangan utangnya secara konsisten. Di sektor pertambangan, kontribusi laba aman ke Medco sebesar 99 juta US dollars meningkat secara signifikan. Ini didukung oleh produksi tembaga dan emas yang hampir mencapai rekor tertinggi. Aman menerima perpanjangan izin ekspor hingga 31 Desember 2024 dan proyek smelter mulai commissioning di bulan Mei dengan produksi pertama katoda tembaga diharapkan pada kuartal keempat 2024. Dengan semua kabar baik di atas, pada semester pertama 2024 kami mencatat hasil keuangan yang kuat, EBITDA sebesar 650 juta US dollars dan laba bersih sebesar 201 juta US dollars. Berikutnya akan saya jelaskan untuk performa operasi perusahaan. Next slide, please. Untuk semester pertama 2024, produksi minyak bumi dan gas kami di atas panduan, tetapi 5% lebih rendah dibandingkan dengan semester pertama 2023. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya hak kelola koridor setelah perpanjangan PSC, permintaan gas pipa yang lebih rendah di Singapura, dan divestasi Blok 12 di Vietnam baru-baru ini. Seperti dapat dilihat di grafik di atas, semester pertama 2024 sekitar 70% produksi kami adalah gas dan 30% adalah minyak. Pangsal produksi minyak dan kondensat meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 sebagai hasil dari akuisisi Blok 60 di Oman. Pada semester pertama 2024, kinerja produksi Blok 60 Oman berjalan dengan baik, menghasilkan 12.500 barrel minyak per day
dan segera memberikan arus kas positif kepada Medco Energy. Kami juga menyelesaikan pengeboran 42 sumur dari 69 sumur yang direncanakan sepanjang tahun 2024. Tahun ini, bauran produksi kami seimbang dengan 50% dari produksi kami dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar dan 50% dijual dengan harga gas domestik yang tetap, dengan harga tetap. Bauran ini memberikan keuntungan saat harga minyak tinggi dan perlindungan risiko terhadap penurunan harga minyak. Di grafik pada penjualan ketenagalistrikan kami pada semester pertama 2024 adalah sebesar 2.003 gigawatt hour dengan 20% kontribusi berasal dari energi terbarukan. Tidak ada perubahan dalam panduan produksi minyak dan gas bumi tahun 2024, meskipun dalam 2 kuartal terakhir kinerja produksi berada di atas panduan kami. Pada semester kedua tahun 2024, gas dari West Belut ini adalah pengembangan lapangan baru, dan minyak dari Forel juga pengembangan lapangan baru akan mulai berproduksi. Oleh karena itu, kami yakin bahwa rata-rata tahunan akan bergerak menuju batas atas panduan produksi 2024. Untuk panduan penjualan ketenagalistrikan, kami berada di jalur yang tepat untuk mencapai panduan sebesar 4.100 gigawatt hour pada akhir 2024. Next slide. Pada slide ini saya akan memperlihatkan grafik dari tahun ke tahun kami dapat mempertahankan biaya produksi minyak dan gas bumi secara konsisten di bawah $10 per BOE. Dan pada semester pertama 2024 sebesar $7 per BOE, mengkonfirmasikan kesuksesan kami dalam mengelola biaya secara efektif. Seperti yang terlihat di grafik ini, belanja modal kami untuk minyak bumi dan gas pada semester pertama tahun 2024 adalah $152 juta yang akan kami tujukan untuk melanjutkan pengembangan di Natuna, ada pengembangan Forel dan West Belut, dan juga Terubuk, di koridor development drilling dan sumur produksi pengembangan sumur produksi di Blok 60 Oman. Kami berada di jalur yang tepat untuk mencapai panduan sebesar $350 juta. Lebih dari 50% belanja modal untuk minyak dan gas bumi akan dibelanjakan untuk pengeboran dengan 87 sumur yang direncanakan di tahun 2024. Melalui beberapa sumur yang telah diselesaikan pada semester pertama tahun 2024, kami mampu mengembangkan Proved Developed Reserve sebesar 4,1 juta barrel oil equivalent dan menambah produksi sebesar 7.400 barrel oil per day. Panduan belanja modal untuk ketenaga listrikan selama setahun penuh adalah $80 juta dan difokuskan pada pengembangan proyek di Ijen, Balik PV, ELB Adds-on di Batam, dan Bonjol Geothermal di Sumatera Barat. Belanja modal ketenagalistrikan semester pertama tahun 2024 sebesar $36 juta untuk pengembangan fasilitas dan pengeboran seperti yang disebut di atas. Selama periode ini kami mampu menyelesaikan 6 sumur di Ijen Geothermal dan mengkonfirmasi kapasitas hingga 40 MW. Ketenagalistrikan berjalan dengan baik. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya 25 MW di Bali Timur Solar PV berada di jalur yang tepat dan schedule untuk selesai pada akhir 2024. Dan pengembangan tahap pertama geothermal Ijen 34 MW juga berjalan dengan baik dan akan beroperasi secara komersial
dischedulkan pada kuartal pertama 2025. Next slide, please. Pada semester pertama 2024, kami menyelesaikan beberapa kegiatan pengeboran besar di Buah Luang, aset Buah Luang kami di Thailand, koridor, pengembangan Suban, Natuna untuk Forel Project, Blok 60 Development Drilling, dan Ijen Geothermal. Sumur eksplorasi kami di Blok 60, yaitu sumur EBBN 9, telah menunjukkan hasil yang baik dengan hasil uji awal menunjukkan produksi sebesar 612 barrel oil per day dan 6,3 million cubic feet per day pada tekanan 3.184 PSIG flowing tubing head pressure. Kami sedang melanjutkan pengeboran pengembangan di koridor di Rawa Field dan juga di Natuna, West Blue, kemudian di Madura Meliwis, Senoro Development, dan juga Blok 60 di Bisat Field, dan Exploration Appraisal EBBN 81 untuk target di Ningrat Formasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kami memperkirakan bahwa pada semester kedua tahun 2024, gas dari West Belut dan minyak dari Forel akan mulai berproduksi. Sekarang, next slide please. Sekarang saya akan memberikan gambaran umum tentang kinerja keuangan kami. Hasil semester pertama tahun 2024, kami sangat baik, didukung oleh kinerja operasional yang kuat, harga komoditas yang lebih tinggi, dan tentu saja peningkatan kontribusi laba dari aman. EBITDA kami sebesar 650 juta US dollars untuk semester pertama tahun 2024, lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2023, sebesar 634 juta US dollars. Hal ini dipengaruhi oleh harga minyak bumi dan gas alam yang lebih baik, sehingga mampu menutup dampak pengurangan hak kelola koridor ya setelah perpanjangan PSC. Pada semester pertama 2024, rata-rata realisasi harga minyak bumi yang kami capai adalah 81 US dollar per barrel. Dari kuartal ke kuartal, EBITDA kami sebesar 322 juta US dollar, sedikit di bawah kuartal pertama karena kegiatan pemeliharaan terjadwal, jadi ada maintenance di Buah Luang dan koridor, di mana keduanya sedikit menambah biaya dan mengurangi pendapatan kami. Pada semester pertama 2024, laba bersih kami sebesar 201 juta US dollars, lebih tinggi dibandingkan dengan semester pertama tahun sebelumnya karena peningkatan signifikan laba aman sebesar 99 juta US dollars. Selain itu, kontribusi yang baik dari bisnis minyak dan gas akibat harga yang lebih tinggi. Pada semester pertama ini, kami menyelesaikan divestasi di Vietnam dan Libya dengan hasil kas sebesar 120 juta US dollars. Saya yakin Anda telah mengetahui bahwa Aman telah menerima perpanjangan izin ekspor konsentrat dari akhir Juli hingga akhir tahun 2024 ini. Proyek smelter mulai bercommissioning pada bulan Mei dan dengan perkiraan produksi pertama katoda tembaga pada kuartal keempat tahun 2024 ini. Next slide, please. Pada slide ini saya akan menunjukkan tentang struktur permodalan dari korporasi.
kebijakan keuangan kami menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dalam struktur permodalan sehingga memungkinkan kami memberikan pengembalian modal yang signifikan. Pertumbuhan harga saham dan peningkatan dividen selama 2,5 tahun terakhir menunjukkan rata-rata pengembalian tahunan kepada pemegang saham sebesar 57%. Kami harapkan pencapaian ini meningkat di masa depan. Grafik di atas menunjukkan harga saham yang mengungguli Brent dan indeks LQ45 sejak awal 2022. Untuk tahun keuangan 2023, kami membayar total dividen sebesar 70 juta US dollars atau meningkat sebesar 16% dari tahun 2022. Kami bangga menerima peningkatan credit rating dari S&P menjadi BB-. Hal ini menyusul peningkatan peringkat dari Fitch pada bulan Mei. Begitu juga dengan Pevindo yang menegaskan kembali peringkat Medco Energy di ID AA-. Akuisisi yang telah kami lakukan berkinerja baik sehingga memungkinkan kami untuk dengan cepat melunasi utang akuisisi Natuna, Ophir, dan Koridor. Kami berada di jalur yang tepat untuk melunasi utang akuisisi Oman dalam waktu 2 hingga 3 tahun ke depan. Kami juga melakukan hal ini melalui kombinasi pelunasan utang yang terjadwal dan pembelian kembali dan penawaran tender surat utang US dollars. Dalam pembelian kembali dan penawaran tender surat utang US dollars, kami telah melunasi sebesar 231 juta sejak awal tahun. Kami berharap hal ini berlanjut untuk dalam waktu dekat dalam tahun ini. Rasio utang bersih terhadap EBITDA minyak dan gas bumi membaik secara signifikan dalam 5 tahun terakhir, turun dari 3,3 kali di tahun 2018 menjadi 1,7 kali di semester pertama 2024. Siklus untuk yang kemudian diikuti pengurangan utang memungkinkan kami dengan secara hati-hati dan bijaksana meningkatkan imbal balik kepada pemegang saham. Next slide. Sekarang saya akan memberikan gambaran umum tentang kinerja ESG dan perubahan iklim kami. Pada akhir April 2024, kami menerbitkan laporan keberlanjutan Sustainability Report tahun 2023. Kami meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan kami dengan menambah jumlah indikator kinerja GRI yang diverifikasi oleh assured by Ernst & Young yang telah di-assured oleh Ernst & Young dari tahun ke tahun. Terdapat 31 indikator yang diaudit pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 96 indikator pada tahun 2023. Laporan tersebut dapat diakses di Medco Energy website kami dengan menggunakan QR code pada slide ini. Next slide, please. Saya akan menunjukkan komitmen kami terhadap inisiatif lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk yang mendapatkan pengakuan yang positif dari lembaga pemeringkat ESG. Secara khusus pada grafik kiri atas, MSCI memberikan peringkat A sejak 2022, sementara pada grafik kiri bawah, skor risiko Sustainalytics pada tahun 2023 menempatkan kami di bawah 30 atau menunjukkan rasio sedang, atau menunjukkan risiko sedang. Di antara produsen minyak dan gas bumi
terutama di antara perusahaan independen secara regional, prestasi kami pada top quartile. Di gambar kanan atas, skor CDP kami adalah B, yaitu Taking Coordinated Action on Climate Issues, dan ini menempatkan kami sejajar dengan sektor ekstraksi dan produksi minyak dan gas alam yang di atas rata-rata untuk Asia global untuk semua sektor. Sebagai tambahan, Bursa Efek Indonesia memasukkan Medco Energy ke dalam indeks LQ45 Low Carbon Leaders sejak November 2022. Next slide, please. Pada tahun 2023, kami memenuhi target pengurangan emisi rumah kaca 2 tahun lebih cepat dari interim target kami di tahun 2025. Emisi skop 1 dan 2 berkurang sebesar 22%, emisi metana sebesar 40% dibandingkan dengan reference year tahun 2019. Kami telah mengimplementasikan 41 inisiatif pengurangan emisi gas rumah kaca sepanjang tahun 2023, dan saat ini melaksanakan inisiatif tambahan seperti penghindaran pembakaran flare gas dan beralih menggunakan energi terbarukan di beberapa aset minyak dan gas bumi untuk daerah di mana kami beroperasi. Next slide, please. Seperti disebutkan sebelumnya, bisnis kami termasuk memasok energi bersih. Kami memperluas kapabilitas dan jejak energi terbarukan kami dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi Ijen 110 MW. Tahap pertama, kami akan mengembangkan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi 34 MW bersama mitra kami, Ormat. Kami telah menyelesaikan pemboran dan pengujian sumur, hasilnya mengkonfirmasi kapasitas sebesar 40 MW. Hingga Juni, ajuan keseluruhan proyek telah mencapai 93% dan berada di jalur yang tepat untuk beroperasi komersial pada kuartal pertama 2025. Bapak, waktu kita habis, Bapak boleh memberikan closing statement 1 menit terakhir ya Pak, silahkan. Oke, saya mungkin akan sampai pakai slide terakhir. Setelah pemaparan kerja semester pertama Medco Energy, berikut adalah panduan kami. Coba ke slide terakhir. Ya. Produksi minyak dan gas bumi kami sebesar 145 sampai 150 ribu barrel oil equivalent per day, mencerminkan berkurangnya kelola koridor dari 54% menjadi 46%. Dengan adanya permintaan gas yang lebih dari Singapura dan investasi Vietnam, namun diimbangi dengan tambahan volume dari akuisisi Blok 60 di Oman dan proyek di Natuna. Panduan penjualan kendaraan listrik kami sebesar 4.100 gigawatt hour pada dasarnya flat dari tahun ke tahun, dan tahun ini akan ada tambahan produksi tambahan dari Bali PV dan geothermal yang akan beroperasi di 2025. Panduan belanja modal minyak dan gas bumi tidak berubah, sekitar 350 juta. Panduan belanja ketenaga listrikan juga tidak berubah, sebesar 80 juta. Dengan demikian, total panduan belanja modal kami untuk gas bumi, minyak dan gas bumi dan juga ketenaga listrikan sebesar 430 juta. Biaya produksi kami masih di bawah $10 per barrel oil equivalent. Utang bersih terhadap EBITDA di bawah 2,5 kali. Pada mid cycle sebesar $65 per barrel. Untuk selanjutnya, apa yang bisa kami katakan bahwa
monetisasi cadangan baru di Natuna, Koridor, dan Bangkanai pada semester kedua tahun 2024, dan gas alam dari West Belut dan minyak bumi dari Koridor akan mulai berproduksi di kuartal kedua 2024 ini. Sekali lagi kami akan melanjutkan manajemen portfolio yang proaktif, terus melanjutkan evaluasi peluang dan peningkatan portfolio melalui akuisisi yang selektif, termasuk memperluas portfolio energi terbarukan kami. Pendekatan yang seimbang terhadap pemegang saham dan utang dengan melakukan pembayaran dividen yang memadai dan pelunasan utang. Akhirnya kami akan mempertahankan komitmen kami terhadap ESG dan membangun kapabilitas transisi energi kami. Terima kasih. Saya akan menutup. Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan yang telah diberikan. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Waktu kita sangat terbatas, kurang lebih 5 menit. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk, semoga bisa kita ulas satu persatu ya. Ada pertanyaan yang pertama, ada Pak Adi Mantara Nugraha. Selamat siang Bapak. Apa penyebab turunnya produksi migas periode first half 2024? Jadi seperti saya jelaskan di presentasi tadi, penyebab penurunan produksi di 2024 adalah pertama karena ada pengurangan biaya interest ya dari Medco di Koridor dari 54% ke 46%. Kemudian ada permintaan gas yang lebih rendah di Singapura, dan juga ada impact dari divestasi Blok 12W yang di Vietnam. Tetapi penurunan itu sebagian diimbangi oleh volume minyak yang lebih tinggi dari Blok 60 di Oman, dan juga ada nanti produksi oil yang baru dari Natuna di Koridor. Natuna di proyek Forel. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Baik, dari Pak Adi Mantara Nugraha kita ke Pak Andri Yosua Cornelius. Selamat siang Bapak. Pertanyaannya, bagaimana prospek laba bersih perusahaan dengan harga minyak dunia yang masih menunjukkan tren kenaikan? Apakah ada strategi khusus nih Pak untuk menekan HPP? Oke. Tapi kalau kita melihat bahwa baruan produksi kami itu seimbang ya. Jadi 50% exposure di harga pasar, dan juga 50% itu dijual dengan harga domestik, ya, di mana harganya tetap. Jadi pada dasarnya impact ke kami itu bisa kami minimize. Tapi kalau impact-nya penurunan harga minyak cukup besar, yang kami lakukan adalah kami tetap mengurangi biaya produksi dan merevisit beberapa kegiatan pengembangan ya, kegiatan pengembangan dengan capital expenditures. Jadi itu akan memberikan pengaruh yang lebih kecil terhadap penurunan atau volatilitas harga minyak di dunia. Berapa strateginya ya? Pertanyaan berikutnya tidak mencantumkan nama Pak. Menurut data, tiap tahun produksi migas nasional ini kan selalu di bawah target. Lalu upaya Medco untuk mendapatkan sumber tapangan migas baru seperti apa? Oke. Kami selalu melihat peluang yang memungkinkan untuk menunjukkan untuk melakukan beberapa akuisisi di beberapa di daerah di mana kami fokus area, wilayah geografis pilihan kami ya, di Asia Tenggara maupun di Timur Tengah. Selain itu, kami juga menunjukkan bahwa kami tetap
fokus untuk pengembangan dengan pertumbuhan organik yang sehat. Seperti sekarang ini kami sedang mengembangkan proyek di Natuna. Jadi di Natuna itu ada proyek Westbelut yang saya sebutkan tadi untuk pengembangan gas. Kemudian Terubuk itu akan mensuplai GSA baru kami ke Singapura. Kemudian kami juga mengembangkan lapangan minyak baru Forel 10.000 barrel oil per day. Kemudian kami melakukan juga pengembangan koridor development drilling, ya, development drilling di koridor, dan kemudian di Senoro kami mengembangkan development dari South Senoro. Selain itu kami sedang fokus untuk melihat pengembangan dari aset kami di Bangkanai. Bangkanai itu di sentral Kalimantan untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan gas reserve yang baru. Jadi dengan begitu itu akan menambah cadangan dari jangka pendek hingga menengah. Mudah-mudahan terjawab. Baik, itu dia untuk jawaban penanya kita yang ketiga. Mungkin masih bisa satu pertanyaan nih Pak, dari Pak Tito Suma. Selamat siang, ada pertanyaan mengenai apakah Medco masih melanjutkan program deleveraging atau Medco melihat utang sudah pada kondisi yang nyaman? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Tito. Jadi kami akan terus melakukan program deleveraging, baik melalui pelunasan utang yang sudah terjadwal, atau kita secara oportunistis akan coba melihat peluang-peluang untuk melakukan buyback maupun penawaran tender untuk USD dollar notes yang kami miliki. Jadi program deleveraging jalan terus nih Mas Tito. Dan level utangnya ya tentunya kami jaga saat ini deleveraging rasio kami cukup baik Mas Tito ya. Net debt to EBITDA kami ada di bawah 2 kali, jadi cukup sehat ya. Dan kovenan-kovenan yang lain juga masih jauh dari threshold yang diberikan oleh lenders kami. Mungkin itu dari saya. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan kita yang terakhir. Terima kasih Bapak-Bapak atas jawabannya. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Medco Energi Internasional Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami juga mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu mungkin yang belum sempat terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Medco Energi Internasional Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Medco Energi Internasional Tbk, mari kita berikan aplaus yang meriah. Dan sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Medco Energi Internasional Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Medco Internasional Tbk. Juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Akhir kata, saya Prisa Sumudatu, aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Yes.